Masalah sekarang adalah pesta udah selesai, siapa yang akan membersihkan piring kotor? Satu poin. Kedua, piring kotor tuh maksudnya apa nih? ya hasil pemilunya kan kotor. Menurut Anda hasil pemilunya kotor. Kenapa Bang Ya, Rocky bilang hasil pemilunya kotor? Ya insting aja. Gak bisa dong, harus ada fakta data ilmiahnya. Ya fakta dan data nggak bisa kita temukan, justru itu kita pakai insting. Titik mana yang Bang Rocky soroti dalam penyelenggaraan Pilpres kali ini? Titik awalnya yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kan boroknya di situ kan. Jadi impactnya itu kemudian disesalkan. Ngapain nyesalin sesuatu yang di pintu masuknya udah kotor itu. Kan orang masuk pintu udah kotor, ya berarti kotornya dia bawa sampai kamar tidur. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rocky Gerung pemanasannya. Sebenarnya menurut saya Rocky bener. Yang tadi di Bukan gua benar, gua nggak pernah salah itu maksudnya. Bang Rocky gimana? Enak jadi host atau jadi kritikus? Dua-duanya enak. Kalau ini kan soal suasana aja tuh. Kita ada dalam tragedi, tapi dimulai dengan komedi. Ngapain coba? Tapi kan kadang dunia itu butuh hiburan. Iya, kita Jangan bisa. terlalu serius-serius seperti Iya itu. betul, tapi kita nggak bisa hibur. Kejahatan tuh tidak boleh dihibur. Kan kita seolah menghibur kejahatan kan. Seolah satu waktu dia akan diendapkan sekedar sebagai komedi kan. Ini peristiwa tragis itu. Dan tragika ini yang harusnya kita bahas secara lebih lengkap, lebih mendalam kan. Di koalisi itu adalah perkawinan ideologi itu. Bukan perkawinan kepentingan. Kan P3 itu cita-citanya syariat Islam, gampangnya begitu. Cita-cita PDI masyarakat sekuler, bagaimana bisa kawin? Jadi konyol sebetulnya kan. Hanya karena ingin memperoleh porsi 20% ini. Dari awal saya Refli Harun 2 kali pergi ke Mahkamah Konstitusi. Kan masalahnya dimulai ketika perkawinan itu dipaksakan threshold 20%. Sehingga PDIP nggak bisa juga karena terlalu dapat tapi kurang percaya diri, apalagi P3. Satu poin. Poin kedua, P3 dan PDI itu koalisi kesedihan sebetulnya pada akhirnya itu. Kenapa Anda mengatakan demikian? Saya terangkan, kesedihan P3 tidak setara dengan kesedihan PDIP. P3 dia lenyap nggak ada soal tuh. PDIP lenyap itu seluruh cita-cita mulia dari Ibu Mega untuk memenangkan Jawa Tengah dipecundangi oleh Jokowi yang adalah kader PDIP. Kan Jawa Tengah itu adalah kandang banteng, diubah oleh Jokowi jadi kolam cebong. Apa betul-betul penghinaan itu kan? Nah, buat P3 yang nggak ada soal, tapi buat PDIP itu soal besar. Itu poinnya di situ kan. Masalahnya adalah Gen Z sekarang, milenial sekarang, konsep berpikir tentang demokrasinya udah beda. Cara menentukan pilihan pemimpinnya aja sudah bukan lagi dengan dasar-dasar kapabilitas. Betul. Poinnya adalah kapan Gen Z itu berubah pikiran tuh? Kapan? Ya, maksudnya momen apa yang menyebabkan Gen Z berubah pikiran? Momen ketika Jokowi memaksakan Gen Z dia sendiri itu untuk jadi wakil presiden. Kan itu dasarnya kan. Kalau kita lihat algoritmanya itu kritik Gen Z itu atau cara berpikir kritis Gen Z itu timbul ketika Gibran diajukan sebagai calon wakil presiden. Itu aja dasarnya. Tetapi orang bilang ya Pak Jokowi melanggar konstitusi. Dia nggak melanggar konstitusi. Dia memaksakan anaknya untuk bermain di wilayah orang dewasa. Itu artinya dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ya itu dasarnya kan. Setelah itu kemudian dicarikan legalismenya. Itu aja. Harusnya lapor Kaseto ya. Ya, Kak Seto juga nggak ngerti politik Gen Z.